Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Selamat bertemu kembali dengan kami, tim PKM dari Universitas Mercu Buana, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Dr. Erna Sofriana Imaningsih akan memberikan beberapa sharing ya terkait dengan bagaimana caranya membangun digital marketing platform dengan menggunakan sosial media untuk mengembangkan bisnis UMKM yang berkelanjutan, terutama untuk lebih mengembangkan dan lebih meningkatkan kinerja dari Bapak dan Ibu para pelaku UMKM. Baik, saya akan share screen dari PPT saya. Untuk topik kali ini, tentu saja ini berangkat dari latar belakang ya yang terjadi di Indonesia ya, bahwa terdapat kondisi di mana usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM saat ini merupakan tulang punggung dari masyarakat ekonomi dan mendapatkan perhatian besar dari pemerintah Indonesia. Kontribusi UMKM juga sangat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan dapat menyerap hampir 97% dari total angkatan kerja dan telah terakumulasi hingga 60,4% dari total investasi yang tersedia. Demikian menurut sumber dari Bekraf 2020. Kemudian berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 65 juta pelaku usaha dan sekitar 19,5 juta UMKM telah beralih ke sektor digital. Namun demikian terdapat banyak masalah bagi UMKM dalam meningkatkan penjualannya di Indonesia, terutama dari sisi masalah pemasaran. Bagaimana memasarkan produk dalam bentuk digital dengan baik ya, sehingga yang terjadi saat ini seringkali sebagian UMKM dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan meningkat kualitasnya tiap tahun, namun masih menghadapi masalah dengan mendapatkan konsumen baru dan pelanggan yang setia. Padahal pasar atau pasar konsumen atau target pasar di Indonesia luar biasa besar untuk platform digital ya, untuk pemasaran digital. Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Dan berdasarkan data, terdapat peningkatan yang signifikan bagi pengguna internet di Indonesia dari tahun 2018 ke tahun 2021. Demikian juga dari data yang diperoleh ya, frekuensi pengguna di internet atau pengguna di media sosial itu meningkat dari tahun ke tahun ya, dan di sini terlihat data per hari bagaimana para pengguna internet ini berbagi informasi di media sosial. Kemudian juga kondisi yang sekarang itu terjadi sebuah kondisi yang merupakan kolaborasi antara pandemik COVID-19 dengan revolusi 4.0. Nah, perpaduan dua kondisi ini memberikan dampak besar terhadap perubahan marketplace serta perilaku konsumen, sehingga ada peningkatan yang signifikan secara kuantitas media sosial pengguna dan e-commerce. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya frekuensi atau kualitas pengguna ya dari e-worm dari masing-masing media sosial. E-worm ini merupakan perbincangan-perbincangan ya secara elektronik di media sosial, dan terbukti dari beberapa hasil penelitian e-worm ini dapat mempengaruhi niat pelanggan atau calon pembeli dalam membeli produk ya. Demikian dinyatakan oleh beberapa literatur. Sehingga dengan demikian hal ini membuktikan bahwa media sosial itu memiliki peran penting dalam berinteraksi dengan konsumen. Kemudian selanjutnya saya ingin memperlihatkan di sini adalah produk-produk atau beberapa contoh produk yang dihasilkan oleh UMKM, terutama UMKM yang ada di Ranca Bungur
Bogor ya. Ini ada hanya sebagian saja ya. Beberapa di antaranya adalah nugget lele ya. Ini adalah produk yang saya rasa sangat baik dan bisa digemari ya oleh konsumen di Indonesia maupun di luar negeri ya, bernilai jual tinggi. Kemudian juga manisan jambu dan ada juga rengginang ya, kemudian abon ikan, juga dodol jambu kristal. Namun demikian ada beberapa masalah mungkin yang dihadapi oleh UMKM ya pada umumnya serta juga UMKM di sekitaran Cibungur Bogor ini, yaitu kurangnya literasi digitalisasi marketing ya. Nah, ini sebetulnya bagaimana menanamkan persepsi ya di tiap UMKM bahwa pentingnya membangun sebuah platform digitalisasi marketing ini untuk meningkatkan pangsa pasar ya. Dan solusi yang harus dilakukan atau yang akan dilakukan ya dalam PKM kali ini yaitu memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dengan membuat platform digital marketing untuk keberlangsungan usahanya, serta memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai pemanfaatan media sosial, khususnya YouTube, ya, untuk menjangkau konsumen baru dan mendapatkan loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya ada beberapa keuntungan pemasaran digital. Yang pertama adalah jangkauan yang lebih luas, kemudian dapat mengetahui profil pembeli, ya, kemudian juga waktu berinteraksi atau waktu untuk memberikan informasi itu terus-menerus ya selama 24 jam ya, artinya bisa diakses informasi tersebut oleh para calon pembeli atau calon konsumen selama 24 jam. Hasilnya juga dapat diukur ya karena data semua terekap ya di media sosial atau di online atau digitalisasi tersebut ya. Kemudian juga mudah dan nyaman ya dalam mengimplementasikan pemasaran digital ini. Ya, ada beberapa jenis platform sosial media untuk pemasaran digital yang biasanya digunakan atau dapat digunakan ya oleh UMKM, misalnya dengan menggunakan TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, dan lain-lain. Ya, dengan melalui media sosial ini maka dapat menghasilkan ya beberapa keuntungan ya, dan tahapan ini dari para konsumen dapat mengetahui toko online ya, kemudian juga dapat mengunjungi toko online, kemudian mendapatkan informasi tentang barang yang tersedia serta dapat langsung memilih barang ya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing ya atau membagikan ya beberapa informasi atau tips ya dalam menggunakan YouTube ya untuk menjual produk. Yang pertama adalah tentu saja dengan membuat akun ya di YouTube ya. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin mulai memasarkan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh UMKM Bapak Ibu, bisa memulai memasarkannya melalui YouTube dengan membuat akun dulu ya di YouTube ya. Nah, ini dengan cara mengklik menu sign in yang terdapat di pojok kanan atas seperti yang terlihat di slide PPT ini. Kemudian yang selanjutnya, tahap selanjutnya adalah dengan memilih create a new channel. Ya, sehingga Bapak dan Ibu nanti akan diminta untuk mengisi nama brand atau channel Bapak dan Ibu ya, misalnya nama UMKM Bapak dan Ibu atau brand dari produk Bapak dan Ibu. Kemudian mengklik create. Nah, setelah itu artinya Bapak dan Ibu sudah punya channel YouTube untuk bisnis UMKM Bapak dan Ibu. Sebagai informasi, Bapak dan Ibu juga bisa membuat lebih dari satu channel YouTube dalam satu akun Google. Ya, selanjutnya, ini cara menggunakan YouTube untuk menjual produk juga dengan tahap mempersiapkan pembuatan video. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah punya akunnya, sudah menyematkan nama brand atau nama UMKM Bapak dan Ibu, nama bisnisnya, lalu mulai dengan membuat konten dengan cara mempersiapkan pembuatan video. Yang pertama adalah bisa dengan menggunakan webcam ya. Nah, kemudian juga pilihan lain bisa menggunakan smartphone ya. Jadi ini sangat simpel sekali. Tentu Bapak dan Ibu dan kita semua
sudah terbiasa menggunakan smartphone ya, baik untuk berkomunikasi maupun untuk foto, merekam ya dan hal lainnya. Nah, dalam hal ini dengan cara merekam menggunakan smartphone. Kemudian bisa juga jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan kamera video untuk rekaman berkualitas tinggi ya. Ya, ini lebih canggih nanti tentu hasil dari rekamannya ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya adalah dengan menyiapkan naskah ya. Tentu saja sebelum direkam kita harus mempersiapkan apa yang akan direkam sehingga bisa lancar gitu ya dalam memberikan informasi ataupun dalam memberikan beberapa promosi ya, promosi dari produk-produk Bapak dan Ibu, karena sebetulnya kan rekaman ini nanti gunanya untuk bisa membuat ya semua yang melihat itu tertarik gitu ya untuk membeli produk yang Bapak dan Ibu sedang tampilkan dalam rekaman, sehingga naskah dari konten YouTube yang akan Bapak dan Ibu buat tentu harus dipikirkan dengan cermat ya kata-katanya. Oke, kemudian juga Bapak dan Ibu tentu saja bisa melihat contoh gitu ya tren video terkini yang ada di YouTube ya yang bisa Bapak dan Ibu lihat ya sebagai contoh sehingga kita bisa menentukan oh saya mau seperti YouTube yang ada di channel ini gitu ya sehingga bisa bisa bagus dan mungkin juga bisa memadupadankan gitu ya. Ada beberapa yang bagus lalu kita gabungkan gitu ya. Bagaimana bisa membuat video yang lebih bagus dari yang lainnya. Oke, setelah itu disiapkan, kemudian adalah tahap merekam video. Nah, ini harus dipastikan bahwa pencahayaan ketika akan merekam ini harus cukup gitu ya, sehingga bisa jelas terlihat dan tentu saja bisa membuat konsumen atau orang yang melihat rekaman video Bapak dan Ibu itu melihat dengan jelas gitu ya. Kemudian pilihlah pakaian yang tepat ya. Tentu di sini Bapak dan Ibu kalau memang ada yang bertugas untuk menceritakan ya artinya yang direkam ya itu tentu harus punya penampilan yang baik gitu ya sehingga yang melihat juga langsung tertarik gitu ya suka gitu ya dan kemudian juga dari sisi berpakaian juga harus dipikirkan. Nah, hal berikutnya yang tidak kalah penting adalah memastikan latar belakang harus tetap bersih gitu ya. Sehingga hal ini juga tentu akan membuat yang melihat itu terkesan gitu ya bahwa produk Bapak dan Ibu itu higienis, bersih gitu. Kemudian tahap selanjutnya adalah memulai proses rekaman ya. Dan berikutnya adalah dalam berbicara itu harus lantang dan jelas ya. Kemudian juga berhati-hati dengan informasi yang sedang diberikan, jangan sampai salah informasi atau malah membuat produk Bapak dan Ibu tidak positif gitu ya di mata atau di persepsinya para konsumen gitu. Kemudian yang langkah terakhir adalah hentikan rekaman jika sudah selesai. Baik, selanjutnya, nah ini tahap berikutnya adalah mengunggah video ke YouTube. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu dalam membuat konten tadi tentu harus diupload ya, diunggah ke YouTube ya. Memindahkan video ke komputer jika perlu ya, kemudian membuka YouTube ya. Kemudian mengklik ikon upload. Nah, ini dengan demikian maka sudah bisa gitu video itu bisa terlihat oleh halayak ramai ya oleh siapapun yang mengklik akun dari Bapak dan Ibu ya. Oke, kemudian mengklik upload video, lalu select files to upload ya, kemudian mengunggah video tersebut. Oke, kemudian setelah diunggah, tentu jangan lupa ya, ini harus menambahkan deskripsi dan judul video ya. Kemudian memilih icon video dan yang terakhir klik publish ya. Dengan demikian maka video Bapak dan Ibu akan tersebar luas ya dan akan dapat dilihat oleh siapapun yang mengklik atau sedang browsing ya tentang produk dari yang ada di media sosial. Oke. Baik, demikian Bapak dan Ibu
sedikit tips singkat atau tahapan-tahapan singkat yang mengenai media sosial, bagaimana kita bisa mengunggah video melalui YouTube yang tentu tujuannya adalah melakukan pemasaran digital dan dapat meningkatkan jumlah konsumen ya, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja atau dapat meningkatkan pendapatan dari UMKM Bapak dan Ibu, sehingga UMKM Bapak dan Ibu juga bisa berkembang luas dan lebih berkembang lagi selanjutnya gitu. Oke, demikian presentasi dari PPT saya ya terkait dengan PKM KLN ya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat mengembangkan bisnis atau UMKM dari Bapak dan Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.